Selamat datang di channel Painting Zahida, tempat di mana warna, cinta, dan kreativitas bertemu dalam setiap goresan. Di episode kali ini, kita akan belajar bersama cara melukis bunga di atas kerudung. Sebuah seni yang tidak hanya mempercantik penampilan, tapi juga membawa ketenangan dalam prosesnya. Karena melukis bukan sekadar tentang hasil, tapi juga tentang perjalanan menciptakan keindahan. Kerudung yang biasa kita pakai sehari-hari bisa menjadi kanvas penuh makna. Dengan sentuhan warna dan bentuk bunga yang anggun, ia berubah menjadi karya seni yang hidup, unik, personal, dan istimewa. Melalui tutorial ini, Zahida akan mengajak kamu menyelami proses dari awal hingga akhir, mulai dari menyiapkan bahan, memilih warna, menciptakan pola, hingga menorehkan kuas dengan lembut di atas kain. Semua akan dilakukan dengan penuh kesabaran, kepekaan, dan tentu saja, cinta terhadap seni. Tutorial ini cocok untuk pemula maupun yang sudah terbiasa melukis. Jadi, tak perlu khawatir. Yang penting adalah keberanian untuk mencoba dan menikmati setiap prosesnya. Yuk, siapkan kerudung polosmu dan mari kita mulai perjalanan kreatif ini bersama. Selamat melukis, dan semoga setiap bunga yang tercipta hari ini membawa keindahan untuk hati dan hari-harimu. Tahap pertama, membuat sketsa gambar bunga dan daun pada kerudung. Sebelum warna-warna indah memenuhi permukaan kerudung, mari kita mulai dengan langkah dasar namun sangat penting, membuat sketsa bunga dan daun. Sketsa ini bukan sekadar coretan awal, tapi menjadi fondasi dari keindahan yang akan kita bangun di atas kain. Dengan sketsa yang rapi, kita akan lebih mudah dalam menentukan arah sapuan kuas dan gradasi warna nantinya. Pertama-tama, pastikan kerudung dalam kondisi bersih dan kering. Letakkan di atas meja yang datar dan keras, atau bisa juga menggunakan papan alas khusus untuk melukis kain. Gunakan penjepit atau selotip di sisi-sisi kerudung agar kain tidak bergeser saat kita menggambar. Alat yang bisa digunakan untuk membuat sketsa antara lain pensil kain, kapur jahit, atau pensil warna muda. Pilih yang warnanya tidak terlalu mencolok dan mudah dihapus, sehingga tidak meninggalkan bekas yang mengganggu setelah pewarnaan selesai. Mulailah dengan menentukan komposisi. Apakah kamu ingin motif bunga menyebar di seluruh kerudung, hanya di satu sisi, atau sekadar sudut-sudut tertentu saja? Komposisi yang baik akan membuat kerudung tampak seimbang dan elegan saat dikenakan. Selanjutnya, gambarlah bentuk dasar bunga dengan lembut. Tidak perlu langsung sempurna, cukup bentuk dasar seperti lingkaran atau kelopak sederhana sebagai kerangka. Tambahkan beberapa garis batang dan daun untuk menyatukan elemen. Jangan takut untuk mencoba beberapa gaya bunga, bisa mawar yang klasik, anggrek yang eksotis, atau bunga liar yang bebas. Jika kamu belum percaya diri menggambar langsung, kamu bisa mencetak pola bunga, gunting, dan menjiplaknya secara perlahan. Bisa juga menggunakan teknik cahaya, tempatkan pola di bawah kerudung tipis dan terangi dari bawah menggunakan lampu agar garisnya terlihat. Terakhir, lihat kembali seluruh sketsa. Apakah sudah seimbang? Apakah ruang kosongnya cukup? Jangan terlalu padat agar lukisan tetap bernapas. Ingat, keindahan juga datang dari ruang yang dibiarkan kosong. Setelah sketsa selesai dan kamu merasa puas, saatnya kita melangkah ke tahap berikutnya, memberi warna dan kehidupan pada bunga-bunga yang telah kita gambar. Tapi ingat, keberhasilan mewarnai sangat dipengaruhi oleh sketsa yang baik. Jadi, ambillah waktu untuk membuat sketsa sebaik mungkin, karena dari garis-garis awal itulah, karya indahmu akan tumbuh dan mekar. Tahap kedua, mewarnai bunga dengan warna oranye dan sentuhan putih. Kini kita memasuki tahap yang paling ditunggu-tunggu dalam proses melukis kerudung, pewarnaan bunga. Pada tahap ini, kita akan menghadirkan kehidupan pada sketsa yang tadi hanya berupa garis. Dan untuk langkah awal, kita akan menggunakan warna oranye sebagai warna utama bunga, dipadukan dengan sedikit warna putih untuk menciptakan efek cahaya dan kesan lembut. Sebelum mulai, pastikan cat tekstil yang digunakan dalam keadaan siap pakai. Aduk cat oranye dengan baik agar warna merata. Siapkan juga kuas ukuran kecil hingga sedang, dengan ujung lembut agar tidak merusak serat kain. Untuk hasil terbaik, gunakan kuas berbeda untuk tiap warna, atau bersihkan kuas setiap berganti warna agar hasil tidak tercampur secara tidak sengaja. Mulailah dari kelopak bunga bagian tengah, lalu perlahan bergerak ke arah luar. Gunakan sapuan kuas yang ringan dan mengalir. Ingat, kita sedang melukis di atas kain yang punya tekstur, jadi tekanan kuas tidak boleh terlalu keras agar cat tidak menyebar keluar dari garis sketsa. Untuk menciptakan kesan hidup dan kedalaman, gunakan oranye tua atau oranye murni di bagian dasar kelopak, lalu tarik warnanya ke arah ujung kelopak dengan gerakan halus. Setelah itu, ambil sedikit warna putih,
dan sapukan tipis-tipis di bagian ujung kelopak bunga. Teknik ini akan meniru efek cahaya alami dan memberi dimensi 3 pada bunga, sehingga tampak lebih nyata dan elegan. Tak perlu langsung sempurna, biarkan proses ini menjadi latihan kesabaran dan ketelitian. Bila kamu merasa ada bagian yang terlalu tebal atau warnanya terlalu mencolok, tunggu hingga kering, lalu timpa kembali dengan warna yang lebih halus. Melukis di atas kain memang berbeda dengan melukis di kanvas. Ia membutuhkan pendekatan yang lebih lembut dan penuh perhatian. Perpaduan warna oranye dan putih juga memiliki makna simbolis. Oranye melambangkan semangat, keceriaan, dan kreativitas, sedangkan putih membawa kesejukan dan ketulusan. Ketika keduanya digabungkan, bunga yang muncul bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyampaikan emosi yang hangat dan menyentuh. Setelah semua kelopak bunga selesai diwarnai, diamkan beberapa saat. Biarkan cat benar-benar mengering dengan sendirinya, jangan ditiup atau dijemur langsung di bawah matahari, karena bisa membuat warna cepat pudar atau merusak serat kain. Jika sudah kering sempurna, kamu akan melihat betapa cantiknya bunga itu tumbuh di atas kerudung, seolah-olah mekar dari hati yang penuh cinta. Ini saatnya kita bersiap ke tahap berikutnya, mewarnai bagian daun untuk menyempurnakan keindahan karya ini. Tahap terakhir, mewarnai detail daun, batang, dan tengah bunga. Setelah kelopak bunga selesai kita warnai dengan gradasi oranye dan putih yang lembut, kini kita melangkah ke tahapan berikutnya, mewarnai bagian detail yang akan melengkapi dan memperindah lukisan di atas kerudung ini. Fokus kita kali ini adalah pada daun, batang bunga, dan bagian tengah bunga. Mari kita mulai dari daun. Untuk menciptakan kesan segar dan alami, gunakan warna hijau muda. Warna ini akan memberi kontras yang lembut terhadap warna oranye bunga, dan menghadirkan nuansa alami yang menunjukkan. Gunakan kuas kecil dengan ujung runcing untuk mengisi bagian daun. Usahakan gerakan kuas mengikuti arah serat daun, dari pangkal menuju ujung. Ini akan menciptakan kesan tekstur dan alur alami yang membuat daun tampak lebih hidup. Kamu juga bisa menambahkan sedikit sapuan putih tipis di tengah daun untuk menambah efek kilau atau refleksi cahaya, namun jangan berlebihan. Selanjutnya, beralih ke batang bunga. Di sini, kita akan menggunakan warna hijau kuat. Warna ini memberikan kesan kuat, kokoh, dan menjadi penyeimbang dari warna hijau muda pada daun. Dengan menggunakan warna hijau tua, batang akan tampak lebih tegas dan memberikan struktur visual pada keseluruhan komposisi. Aplikasikan cat dengan gerakan perlahan dan mantap. Batang biasanya berukuran tipis, jadi pastikan kuas tidak terlalu lebar agar garis tetap presisi dan tidak melebar ke area lain. Jika batang bercabang, beri sedikit bayangan dengan tambahan warna hitam atau hijau gelap di satu sisi agar terlihat berdimensi. Terakhir, kita akan memberikan sentuhan manis di tengah bunga, yaitu bagian putih. Gunakan warna kuning cerah dan aplikasikan dengan teknik titik-titik kecil di pusat bunga. Gunakan kuas berujung bulat atau bahkan ujung belakang kuas yang bersih untuk menciptakan pola titik-titik yang rapi dan rata. Titik-titik kuning ini akan menjadi pusat perhatian yang memperkuat kesan bunga yang sedang mekar sempurna. Perpaduan antara daun hijau muda, batang hijau tua, dan pusat bunga berwarna kuning akan menciptakan harmoni warna yang seimbang. Bunga tampak hidup, tumbuh, dan menyatu secara alami dengan permukaan kerudung yang lembut. Pastikan seluruh bagian telah kering dengan baik sebelum kerudung dilipat atau dipindahkan. Biarkan semua warna meresap dengan sempurna agar lukisan bertahan lama dan tetap indah meski telah dicuci berulang kali. Dengan selesainya tahap ini, lukisan bunga kita kini sudah hampir sempurna. Satu demi satu detail telah diberi warna, dan kerudung sederhana pun telah berubah menjadi karya seni yang anggun dan bermakna. Alhamdulillah, akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh proses melukis bunga pada media kerudung, dari tahap awal membuat sketsa yang sederhana, hingga memberi warna secara bertahap dan penuh perasaan. Setiap bagian telah kita lewati bersama, kelopak bunga yang hangat dalam balutan oranye dan putih, daun-daun segar dengan warna hijau muda, batang yang kokoh dalam hijau tua, dan bagian tengah bunga yang bercahaya dengan titik-titik kuning cerah. Sekarang, kita bisa melihat hasilnya. Sebuah kerudung yang tadinya polos, kini telah menjadi karya seni yang unik dan berkarakter. Bukan sekadar hiasan, tapi juga refleksi dari ketekunan dan ketulusan dalam menciptakan keindahan. Dan yang paling istimewa, kerudung ini adalah hasil tangan kita sendiri, sesuatu yang tidak hanya indah, tetapi juga bermakna. Setiap bunga yang kita lukis adalah lambang kehidupan. Ada kelopaknya yang mekar karena semangat, ada daunnya yang tenang karena kesabaran, dan ada batangnya yang kuat karena keteguhan hati. Kita belajar bahwa seni bukan hanya soal teknik, tapi juga soal jiwa. Ketika kita melukis dengan hati, maka hasilnya akan memancarkan keindahan,
meskipun dengan alat dan bahan yang sederhana. Bagi yang baru pertama kali mencoba, jangan takut salah. Jangan bandingkan karyamu dengan milik orang lain. Karena setiap tangan punya gaya, setiap karya punya cerita. Teruslah melukis, teruslah mencoba. Tidak perlu terburu-buru menjadi sempurna, karena keindahan sejati justru lahir dari proses yang jujur dan berkelanjutan. Kerudung yang kamu lukis hari ini bisa menjadi hadiah untuk diri sendiri, bisa kamu kenakan di hari-hari istimewa, atau bahkan kamu hadiahkan untuk orang terdekat. Bahkan jika kamu ingin memulai usaha kecil-kecilan dari rumah, melukis kerudung bisa menjadi pintu rezeki yang halal dan penuh berkah. Insya Allah, di video-video berikutnya, kita akan belajar lebih banyak teknik baru, motif bunga yang lebih kompleks, cara membuat gradasi yang halus, hingga tips merawat lukisan agar tahan lama. Jadi pastikan kamu sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan setiap kali ada video baru dari Painting Zahida. Kalau kamu punya pertanyaan, saran, atau ingin request motif tertentu, silakan tinggalkan komentar di bawah. Zahida sangat senang membaca setiap komentar dari teman-teman semua, karena dari situ kita bisa terus berkembang bersama. Terima kasih atas waktu dan perhatianmu hari ini. Semoga tutorial ini bisa menjadi penyemangat, terutama bagi yang sedang mencari ketenangan, inspirasi, atau sekadar ruang kecil untuk berekspresi di tengah kesibukan sehari-hari. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Dan seperti biasa, jangan pernah lupa, lukislah dengan hati, warnailah dengan cinta. Karena dari cinta yang tulus, akan tumbuh keindahan yang abadi.